Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya Muhammad Raihan Al-Farizi, moderator dari kelompok 4, dan beserta teman saya yang bernama Utami Miliarta Lestari, Lisa Puspita Indari Syifa, dan Keisha Alea Manafatiha. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Pendidikan IPS. Baiklah, selanjutnya memasuki pemateri. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Lisa. Kepada Saudari Lisa, waktu kami persilahkan. Sejarah perkembangan pendidikan IPS. IPS merupakan terjemahan dari Social Study. Sejarah perkembangan IPS dapat dilihat dari sejarah perkembangan Social Study yang berkembang di Amerika Serikat. Perkembangan pemikiran ini dapat dilihat di berbagai karya akademis yang dipublikasikan oleh National Council for the Social Study atau NCSS pada tahun 1935 hingga sekarang. Antara tahun 1940 sampai 1950, NCSS mendapat seragam yang mempertanyakan mesti atau tidaknya Social Study yang menamakan nilai dan sikap demokratis kepada para pemuda. Hal tersebut menjadi salah satu dampak yang mengharuskan bagi setiap sekolah untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Pada tahun 1960-an, muncullah gerakan akademis yang mengembangkan proyek kurikulum dan memproduksi bahan belajar yang sangat inovatif dan menantang dalam segala besar. Lalu, gerakan akademis tersebut dikenal sebagai gerakan The New Social Study atau Social Study yang gaya baru. Pada tahun 1955, terjadilah terobosan yang besar, yang demikian diungkapkan oleh Barr dan kawan-kawan, yaitu berupa inovasi Moorcock dan Laurent Metcalfe yang mencoba melihat cara baru dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan citizenship education. Dalam definisi tersebut, tersirat dan tersurat beberapa hal, diantaranya social study merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu. Kedua, misi utama social study adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, sumber utama konten social study adalah social science dan humanities. Keempat, dalam upaya menyiapkan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, visi, tujuan, dan metode pembelajaran. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia. IPS masuk ke dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikiran dalam seminar Peace Education pada tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, seperti Ahmad Sanusi, Numan Sumantri, Ahmad Kosasi Jahiri, dan Dedi Suwardi yang berasal dari IKIP Bandung. Dan para pengembang kurikulum PSP IKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum PPSP dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis mengenai IPS ke dalam kurikulum sekolah. Bidang pendidikan IPS di SMU terpisah, terdiri atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum. Di kelas 1 dan 2, ekonomi dan geografi. Di kelas 1 dan 2, sosiologi. Di kelas 2, sejarah budaya. Di kelas 3, program IPS. PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS direkonsputilasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu, sehingga menjadi pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial yang disingkat PDIPS. Kemudian HISP-ISI akan memegang dua konsep, yaitu konsep PIPS untuk dunia persekolahan dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang masih perlu dikembangkan.
oleh logika internal atau struktur dari kedua sistem pengetahuan tersebut. Dengan demikian, masing-masing memiliki jati diri konseptual yang unik dan dapat dipahami oleh lebih jernih. Perkembangan pemikiran mengenai PIPS amat berpengaruh pada pemikiran mengenai PDIPS di IKIP, FKIP, STKIP. Pendidikan IPS pada program perguruan tinggi pendidikan IPS sampai dengan saat ini memang dibina oleh IKIP, STKIP, dan FKIP. Jika dilihat dari data visi epistemologi, pendidikan IPS adalah satu sistem pengetahuan terpadu yang sedang tumbuh menjadi suatu disiplin baru dalam wacana perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan Indonesia. Perkembangan social study dunia, khususnya di Amerika Serikat, telah banyak mempengaruhi pemikiran pendidikan IPS atau PIPS di Indonesia. Namun, untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep PIPS di Indonesia secara historis dirasakan sulit. Hal ini diakui oleh Winata Putra karena dua alasan. Yang pertama, di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang PIP, satuan dan sekuat NCSS atau SSIC, lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISP IPSI atau Himpunan Sejarah Pendidikan IPS Indonesia yang sekarang telah berubah nama menjadi Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia. Keberadaan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embrionik kurikuler PIPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum 1947. Kurikulum berpusat mata pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum tahun 1964 dan kurikulum tahun 1968 baru dalam kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum tahun 1994. PIPS telah menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sangat disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka tidak ada lagi kurikulum yang bersifat berpusat atau kurikulum nasional. Pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964. Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1964, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi social study menurut Edgar Wesley yang menyatakan bahwa pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kenyataannya ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, sipis, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. Yang kedua, pendidikan IPS pada kurikulum 1964 dan 1968. Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal, Dimyati menamakan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Dalam kurikulum tersebut ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan sipis. Pada tahun 1968, terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini, dimulai perkenalan pendidikan kewarganegaraan, sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi,
sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984 sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada di tiap jenjang tersebut. Pendidikan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbaris pada materi pelajaran konteks base kurikulum. Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kedudukan PPKN ini masih tetap sebagaimana pelajaran dalam lingkup IPS khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang SD, SMP, SMA IPS. Pendidikan IPS dalam Permendiknas. Menurut abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam, yakni melalui perubahan dengan diberlakukannya kurikulum suplemen, ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Pada tahun 2003, disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lainnya. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum tentang tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya Standar Nasional Pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendahnya. Perkembangan Social Studies di negara lain. Perkembangan Social Studies di Indonesia dikenal dengan istilah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau PIPS. Dapat ditelusuri dari karya Sheikh yang berjudul Social Studies in a School, History of Early Years. Menurut Sheikh, pada awal 1896 sampai 1897, yakni sebagai delimiting the social science for pedagogical use, atau upaya membatasi ilmu sosial untuk penggunaan secara pedagogik.
Social Studies sebagai satu kesatuan sistem dan kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu sejarah, geografi, dan civics. Pada akhir abad 19 dan abad 20, Social Studies telah dijadikan sebagai istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuan tadi, IPS tidak memberikan pengetahuan yang rinci dan lengkap dari setiap bidang ilmu, melainkan sejauh materi-materi tersebut memiliki signifikansi kuat pada siswa dan komunitasnya, serta bisa meningkatkan hasrat mereka untuk lebih jauh mengerti dirinya dan lingkungannya. Materi dari tangan pertama atau yang diangkat dari lingkungan setempatnya, utamanya yang memahamkan siswa tentang relasi mutualistik dari kekuatan dan peristiwa sekitar yang bisa diamati dan dicermati dalam aktivitas keseharian di sekolah sangat disarankan. Daripada materi yang terdapat dalam buku teks, kecuali yang memuat kondisi dan pengalaman aktual atau topik keseharian seperti sanitasi, kesehatan, perumahan, makanan alami, pekerjaan, siswa, rekreasi, dan pendidikan sosial. Pada tahun 1935, NCSS mengadakan pertemuan pertama dan keputusan pentingnya berhasil meletakkan dasar pemikiran social studies berbasis intelektual keilmuan. Pada periode ini, muncul pemikiran Edgar Wesley, staf CSS yang dijadikan sebagai definisi resmi, walaupun bukan bagian dari laporan yang ditugaskan. Pada tahun 1960, komunitas PIPS diklaim sebagai era The New Social Studies, yaitu gerakan pembaruan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan kualitas program PIPS. Kemudian, tahun 1985, Smith mengkritik gerakan tersebut. Ia berpendapat bahwa hasil pengembangan kurikulum tersebut gagal karena reformasi kurikulum. Dana yang memadai saja. Para guru tidak banyak dilibatkan, dan kurikulum bersifat positivistik.